kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari semua yang bersuka cita, sama-sama kita mau satukan tepuk tangan kita. Dimanapun kalian berada hari ini, tetap bersuka cita. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya na 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 na. Katakan, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya,
kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Yes, haleluya Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi
masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati. Kita mau terima kebenaran yang daripada Tuhan. Biar seluruh roh, jiwa, tubuh kita mau serahkan sama Tuhan. Aku berserah.
Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Biar lewat pujian ini yang menjadi pengakuan kita sama Tuhan. Biar lewat setiap pujian ini dimanapun kita berada, kita mau sama-sama berserah penuh sama Tuhan. Yes, amin. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia Tuhan. Katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, yes Jesus, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Angkat hatimu, katakan aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Yes, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ini setiap penyerahan diri kami sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Ambil alih setiap hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami tahu firman-Mu itu yang membangun setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami tahu kuasa Tuhan menjamah, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu itu yang akan membangkitkan, membangun setiap kami Tuhan. Diberkati hamba-Mu hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan tercurah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan saudara, kembali berjumpa dalam ibadah raya online di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah atas saudara dan saya dan atas seluruh keluarga yang mengikuti ibadah raya online pagi hari ini. Nah saudara, di hari Minggu ini ada satu tema khusus
yang hendak saya bawakan. Saudara betul-betul perhatikan firman Tuhan ini. Ada pesan yang luar biasa untuk saudara dan saya sama-sama tangkap dan jalankan di masa-masa ini. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah jangan kamu khawatir. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan, saudara perhatikan ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, dari ayat firman Tuhan ini sangat jelas pesan Tuhan, yaitu jangan kamu khawatir. Saudara, kenapa Tuhan minta saudara dan saya untuk tidak khawatir? Sementara masa-masa yang kita hadapi ini masa-masa yang justru mengkhawatirkan, saudara ya. Nah, saudara coba lihat ayat ke-27. Demikian firman Tuhan masih di Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh saudara, rupanya kenapa Tuhan minta saya dan saudara tidak khawatir? Ayat 27 menjelaskan saudara, bahwa ternyata kekhawatiran itu tidak ada gunanya saudara. Kekhawatiran tidak bisa membebaskan saya dan saudara dari masalah. Kekhawatiran juga tidak bisa membuat masalah besar berangsur-angsur jadi kecil lalu hilang. Bahkan sebaliknya saudara, kekhawatiran akan menyebabkan masalah yang paling kecil sekalipun yang sedang saya atau saudara hadapi menjadi terasa begitu berat untuk dihadapi. Karena itu Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan bilang jangan khawatir, serahkan kepadaku kekhawatiranmu. Saudara, kenapa kita jangan khawatir kata Tuhan? Sekali lagi, kekhawatiran tidak ada gunanya saudara. Ya, nah saudara, bukan hanya Tuhan minta kita jangan khawatir. Ya, kalimat selanjutnya berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Yes, betul sekali saudara. Ya, seringkali manusia ketika khawatir, maka dia akan mulai memperkatakan apa yang dia khawatirkan. Ya, apa yang harus dimakan, minum, pakai. Ya, apa yang harus dipakai untuk bayar cicilan motor yang sudah tidak bisa dibayar. Karena pandemi ini mungkin mengakibatkan saudara kehilangan penghasilan. Kalaupun tidak kehilangan, mungkin penghasilan saudara berkurang drastis. Lalu bagaimana Tuhan? Saudara, ketika saudara mulai khawatir, maka berbagai macam ketakutan mulai menghantui pikiran saudara. Ya saudara, padahal buat Tuhan tidak ada masalah dalam menghadapi masalah. Saya ulangi sekali lagi saudara. Buat Tuhan tidak ada masalah dalam menghadapi masalah-masalah saudara. Oleh karena itu ayat selanjutnya berkata, ya saudara, di kalimat akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu kalau tagihan saudara sudah jatuh tempo. Artinya Tuhan tahu kalau saudara belum punya kemampuan untuk membayar tagihan itu. Tuhan tahu saudara. Ya, tetapi kekhawatiran kehilangan banyak hal. Kekhawatiran saudara akan terpuruk dan berbagai macam hal mengakibatkan saudara dan saya dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah saudara, orang yang sudah dibelenggu itu menjadi orang yang lumpuh. Tidak heran orang-orang
Kristen yang sudah diikat dengan kekhawatiran, tiba-tiba kirim pesan ke gembalanya, "Pak Gembala, Pak Pendeta, mohon maaf, saya istirahat dulu dari pelayanan, saya istirahat dulu dari gereja." Kalau saudara termasuk orang yang sempat berpikir seperti itu, biar pagi hari ini kasih Tuhan, kebenaran itu membebaskan saudara. Yang mengerti, katakan amin. Nah saudara, Tuhan ingatkan kita untuk saudara di dalam ayat selanjutnya berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, lalu bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran? Bagaimana caranya supaya kekhawatiran tidak membelenggu kita? Ya, karena saudara, ketika pikiran kita dibelenggu, maka manifestasinya saudara secara jasmani, saudara juga akan bingung mau kemana saudara. Ya, saudara, kira-kira begini saudara. Ketika yang di dalam chaos, yang di luar akan ikutan chaos. Ya, hubungan saudara dengan suami saudara chaos, hubungan suami dengan istri chaos. Terlebih lagi saudara, ketika kita mulai memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jangan kamu khawatir dan berkata. Artinya apa? Tuhan mau kita tidak khawatir dan memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Kenapa saudara? Karena saudara, firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17 berkata, Roma 10 ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, kalau iman itu timbul dari pendengaran, catat baik-baik saudara. Iman juga bisa runtuh dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran dari kata-kata kita sendiri yang mulai memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Aduh, gimana ini caranya bisa selesai? Aduh, bagaimana caranya aku bisa keluar dari masalah? Sudah mulai memperkatakan kekhawatiran saudara. Padahal firman Tuhan jelas katakan, jangan khawatir dan berkata. Artinya saudara, Tuhan minta saudara tidak memperkatakan kekhawatiran saudara. Sebaliknya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti yang perlu saudara persiapkan untuk telinga saudara dengar adalah firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya saudara bisa dengar firman Tuhan? Ya, saudara, firman Tuhan ini saudara di kitab Matius sudah kasih saudara sudah kasih clue-nya, petunjuknya. Apa itu? Ya, saya bacakan sekali lagi saudara. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Ya, saudara, firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, ketika saudara sudah serahkan segala kekhawatiran, Tuhan, aku tahu kekhawatiranku tidak akan menolong aku, bahkan tidak akan ada dampaknya. Nggak ngefek Tuhan dengan masalahku. Aku mau tinggalkan kekhawatiranku. Aku mau serahkan kepadamu. Dan aku mau datang mendekat kepadamu. Karena di mana-mana saudara, kalau saudara mau menyerahkan, ya saudara harus datang mendekat. Ya, saudara datang mendekat kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Lalu mulai ubah saudara. Ya, pola hidup saudara. Ya, firman Tuhan katakan diubah menjadi seperti apa? Diubah menjadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, bagaimana cara cari kerajaan Allah? Di mana cari kerajaan Allah, saudara? Saudara, firman Tuhan dalam kitab Roma 14 ayat 17 berkata, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Sudah, jadi kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Sementara di Matius 6 tadi berkata, makanan dan minuman itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanan dan minuman ini bicara apa? Makanan dan minuman bicara tentang hal jasmani. Makanan dan minuman mewakili juga hal-hal duniawi, saudara. Hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara, sebaliknya Tuhan katakan kerajaan sorga itu bukan masalah jasmani. Bukan masalah hal-hal yang sementara. Ya, tetapi kerajaan sorga itu tentang hal-hal yang bersifat kekal. Ya, yaitu apa? Yaitu saudara, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus berarti bicara tentang hal-hal yang rohani, saudara. Ya,
bukan yang jasmani. Nah, saudara, kita mungkin tidak sadar bahwa saudara dan saya bukan manusia jasmani. Kita ini manusia rohani. Manusia roh. Diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Yang Allah itu adalah roh. Maka kita diciptakan serupa dengan Dia sebagai makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan menempati tubuh dan hidup dalam dunia materi jasmani ini, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi yang jasmani ini semua sifatnya sementara. Kolose pasal 3 berkata, saudara, supaya saya dan saudara cari perkara yang di atas. Perkara sorgawi, bukan duniawi. Ya, saudara, cari apa, saudara? Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah manusia roh. Saudara, ketika manusia roh itu kuat, maka firman Tuhan berkata, roh itu penurut. Daging lemah. Saudara, tubuh kita ini ada daging, ada roh. Saudara, kalau daging saudara kasih makan terus, ya saudara kasih makan semua makanan dunia, ya saudara di masa-masa pandemi, work from home, study from home, learning from home, tapi di rumah sudah lebih banyak mungkin ya nonton drama Korea, ya seri yang biasanya lama saudara nggak bisa habis-habis. Dalam masa pandemi tiba-tiba saudara dalam 3 hari langsung habis, saudara, ya. Tetapi Alkitab saudara nggak pernah habis-habis saudara dibaca, ya. Nah, saudara, itu berarti kita masih belum kasih makanan rohani kita dengan proper. Akibatnya apa, saudara? Roh kita lemah. Ya, saudara, padahal kalau roh lemah kita sulit jadi penurut karena roh itu penurut. Tetapi kalau saudara lebih banyak kasih makan manusia roh, caranya gimana, saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita utamakan manusia rohani, ya. Lalu manusia jasmani gimana? Manusia jasmani setelah manusia rohani. Saudara, kasih makan dulu manusia rohani. Karena kita ini manusia roh. Saudara, kasih makan manusia rohani bagaimana? Manusia rohani menerima makanannya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti Maria, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Marta ini sibuk dengan hal-hal jasmani. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik dalam Lukas pasal 10. Ya, Lukas pasal 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, yang jasmani ini ya saudara, satu kali akan kita tinggal di bumi. Tapi banyak orang lebih pusing mikirin yang jasmani, saudara. Yang rohani justru di skip dulu. Tetapi ayat firman Tuhan ini ajarkan saudara dan saya justru skip dulu yang jasmani, utamakan yang rohani. Ya saudara, setelah dengar firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apalagi saudara lakukan firman Tuhan. Itulah makananku, kata Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah saudara, ketika bangun pagi sebelum saudara ikut ibadah hari ini, saya mau tanya saudara, apa yang pertama kali saudara cek? Apa yang saudara baca? Apakah saudara baca berita terbaru dari media online? Atau saudara baca pesan di WhatsApp saudara mungkin, waduh, jangan sampai aku ketinggalan, ada WhatsApp yang belum aku baca. Saudara dengar baik-baik. Saudara selama 1 malam, saudara tidur 8 jam, saudara skip itu WhatsApp. Saudara skip Instagram saudara. Saudara skip itu Facebook saudara. Saudara skip saudara media online, berita online, saudara skip 8 jam selama saudara tidur. Saudara, lalu ketika saudara bangun, kenapa nggak di skip 1 jam lagi saudara? Halo, saudara, tambah 1 jam lagi skip. Untuk apa saudara? Untuk dahulukan kasih makan manusia rohani. Kenapa? Sekali lagi saudara, tadi saya sudah sampaikan, kalau yang di dalam chaos, yang di luar juga chaos saudara. Ya, di masa-masa pandemi, dari berita yang saya baca, saudara catat baik-baik saudara, masa pandemi ternyata tingkat perceraian justru meningkat tajam. Kenapa saudara? Karena yang di dalam tidak dikasih makan. Ya saudara. Saudara, lalu bagaimana Pak Pendeta? Apakah setelah saya mendahulukan kerajaan Allah, saya mendahulukan hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani nggak saya urusin, bukan. Tetapi dahulukan yang rohani, baru yang jasmani. Jangan terbalik saudara. Ya.
Lalu bagaimana Pak Pendeta setelah saya dahulukan yang rohani? Apakah yang jasmani akan menjadi baik? Apakah masalah saya menjadi hilang? Oh, siapa bilang, saudara? Ya, saudara, masalahnya mah tetap ada. Ya, tetapi ada bedanya, saudara. Cara saudara menghadapinya sudah berbeda. Ya, saudara, ketika ada dua bangunan yang sama-sama ditimpa oleh badai, saudara catat baik-baik, masalahnya sama, tetapi resultnya, hasil akhirnya berbeda. Orang yang mendahulukan manusia rohani, dia lebih kuat, saudara. Dan dia berani bertindak dengan iman. Kenapa, saudara? Karena dia, saudara, menggantungkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tetapi mereka yang skip hal yang rohani, nanti dulu deh. Ya, aku tahu Tuhan penting, tapi ada yang lebih penting. Ya, aku nanti pasti cari Tuhan, tapi nanti belakangan, ya. Saudara, maka masalahnya sama, tapi hasil akhir berbeda. Firman Tuhan katakan bangunan itu, saudara, ya, hancur berantakan dan besar kerusakannya. Orang-orang yang sudah dikuasai kekhawatiran. Saudara, ada yang berakhir dengan depresi dan bunuh diri. Ada juga, saudara, yang berakhir, saudara, belum lama ini jadi gelap mata. Ya, saudara, ada satu orang, belum lama kejadian. Dia bunuh satu keluarga, saudara. Bapak, ibu, dan 2 anak. Di Sukoharjo saya baca. Kenapa? Karena dia dikuasai hutang. Saudara, bukan berarti anak Tuhan tidak ada yang punya hutang, saudara. Ya, tapi dengar baik-baik, hasilnya yang berbeda, saudara. Yang satu masuk penjara. Yang satu lihat mujizat Tuhan. Kenapa ketika dia datang kepada Tuhan, serahkan kekhawatirannya, saudara. Tiba-tiba dia melihat, oh Tuhan, Engkau berikan aku jalan keluar A, B, dan C. Ternyata jalan keluarnya tidak jauh-jauh. Sekarang masalahnya sama, tapi aku kok nggak takut lagi, Tuhan. Tuhan, kenapa sebelumnya aku nggak bisa lihat ini ya? Itu dia, saudara. Sebelumnya nggak bisa lihat. Karena pikiran kita dikuasai kegalauan, kekhawatiran. Makanya Tuhan katakan tadi, jangan khawatir. Kenapa? Tidak ada gunanya, saudara khawatir. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di kalimat terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara tidak bisa hidup hari besok di hari ini. Ya, kalau saudara pikirkan bagaimana saudara 7 hari ke depan, ya, saudara khawatirkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, saudara angkut beban 7 hari ke depan, saudara angkut di hari Minggu. Kesusahan hari Minggu itu ditambah kesusahan hari Senin sampai di Sabtu, saudara. Ya, jangan heran hari Minggu saudara tepar tergeletak, roh saudara menjadi lemah. Kenapa? Karena saudara khawatir 7 hari ke depan, 7 tahun ke depan, saudara. Ya, Tuhan katakan, saudara, jangan khawatir akan hari besok. Ya, saudara, hari besok punya kesusahannya sendiri. Saudara, saya kasih contoh. Saudara, saya pun termasuk orang yang terdampak dengan pandemi ini. Penghasilan saya dipotong dari kantor 20%, saudara. Bayangkan, 20% itu, saudara, dari penghasilan 100%. Pengeluaran saya tetap 100%. Bahkan ada beberapa pos yang tak mengapa ini jadi lebih mahal masa pandemi, ya, saudara, ya. Nah, saudara, tapi penghasilannya berkurang 20%. Beberapa anak Tuhan, saudara, ketika mengalami hal ini, dia pikir hari esok bagaimana, maka yang terjadi dia tidak lagi mengembalikan persepuluhan. Saya pribadi, saudara, kalau saya lihat begitu terima paycheck, saudara, terima gaji, kalau mau lihat hari esok, saudara, percayalah, saudara, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Kenapa, saudara? Hitungannya nggak masuk, saudara. Tapi saya tidak mau khawatir akan hari esok. Kalau saya khawatir akan hari esok, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Saya tidak akan melayani hari ini. Saya akan terbelenggu dengan kekhawatiran saya. Saya akan mulai mengasihani diri. Dan saya mulai berkata, kenapa orang tidak tolong saya? Kenapa orang mikirin diri sendiri? Tetapi, saudara, ketika saya dekat dengan Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya. Saudara, saya tidak tahu, saudara, dengan apa saya bisa menyelesaikan 1 bulan karena masa pandemi ini membawa dampak dalam keuangan saya. Tetapi saya tetap kembalikan persepuluhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
selama masa pandemi, bulan demi bulan, selalu terlewati dengan mujizat, saudara. Selalu dengan mujizat. Kalau dipikir-pikir bagaimana caranya? Sudah dipotong 20%, masih kembalikan persepuluhan, saudara. Ya, berarti kan semakin banyak kelongnya. Tapi kalau saya pusing akan hari esok, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Saudara, ketika saya serahkan kekhawatiran saya tahu hari esok itu milik Tuhan, saudara. Ya, saudara, ketika saya serahkan hidup saya pada Tuhan, maka Bapamu yang di sorga tahu apa yang engkau perlukan. Dia tahu semua masalahmu. Yang jadi masalah engkau seringkali bilang, Tuhan, jangan ikut campur. Aku lebih tahu masalah ini. Tapi pagi hari ini, saudara, sama-sama kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Sama-sama, saudara, kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita lebih pusing dengan hal-hal jasmani, catat baik-baik semua hal jasmani. Makanan, minuman, pakaian, mobil yang saudara cicil, rumah yang saudara masukkan KPR, motor juga saudara masukkan dalam pembayaran cicilan motor saudara. Catat baik-baik, semuanya itu tidak kekal. Saudara disandera oleh hal-hal yang tidak kekal, saudara. Ya, tetapi seharusnya yang terjadi adalah saudara dahulukan hal-hal yang rohani, perkara-perkara sorgawi, di mana Yesus duduk di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara pikirkan perkara di atas, setelah itu baru hidupi kehidupan di dunia ini. Ya, maka saudara akan bersinar dan berbeda, saudara. Kenapa? Karena masalah dunia tidak menguasaimu. Karena engkau punya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa semua tipu muslihat iblis hari ini dicabut, saudara. Dipatahkan, saudara. Saudara bangkit kembali. Hubungi gembala kul, saudara. Hubungi gembala, saudara. Katakan, Pak Pendeta, saya mau kembali melayani. Kenapa? Karena saya tidak takut akan hari esok. Saya mau jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat. Yang mau katakan amin. Mari saudara buka hati saudara. Saudara, bukan berarti ketika saudara dahulukan hal-hal rohani, masalah itu saudara akan hilang serta-merta. Tidak, saudara. Tapi sekali lagi, engkau punya cara yang berbeda untuk menghadapinya. Engkau mulai mudah mendengar bagaimana Tuhan menuntun engkau melewati lembah kekelaman. Ingat baik-baik, saudara. Tidak selama-lamanya kita ada di lembah kekelaman. Tapi kalau saudara tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan, saudara akan lewati lembah kekelaman. Buka hati, saudara. Bapa di sorga, engkau sedang melawat anak-anakmu satu persatu yang ada di rumah. Kami yang saat ini sedang tertunduk lesu karena masalah yang kami hadapi sehubungan dengan pandemi ini. Entah itu masalah ekonomikah, entah itu masalah kesehatankah. Bapa, hari ini firman-Mu menguatkan kami. Hari ini kebenaran memerdekakan kami. Kami tidak takut lagi. Kami tidak mau khawatir lagi. Kami mau bangkit, Tuhan. Kami tahu hari ini kami jalani bersama dengan Engkau. Besok ada kesusahannya sendiri. Saudara catat baik-baik, firman Tuhan bukan berkata bahwa kita tidak usah memikirkan hari esok. Bukan, saudara. Firman Tuhan berkata jangan khawatir akan hari esok. Ini dua hal yang berbeda. Ketika saudara sudah tidak disandera dengan kekhawatiran akan hari esok, maka saudara akan memiliki perencanaan ilahi untuk menghadapi hari esok. Mari buka hati saudara. Terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan, setiap selubung yang selama ini telah ditaruh iblis dalam hidup kami. Membuat kami gak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya saudara, mari kita buka hati kita, angkat kubelah tangan kita, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat kita.
dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sejak hari ini, hari demi hari. Jalani bersama dengan Tuhan sampai nanti Dia datang kedua kali jemput di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, yang tidak lagi dikuasai kekhawatiran dan ketakutan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.